Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan pokok bahasan evaluasi gizi protein pada acara praktikum keempat, yakni pengaruh pemanasan terhadap protein. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Noha Asaidatina Fatimah Masuda, NIM Game 421911616. Saya dari golongan C dan anggota kelompok 2, program studi D4 Gizi Klinik jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Berikut agenda penyampaian materi pada kali ini, dimulai dengan penyampaian teori, penyampaian bahan dan alat yang digunakan, selanjutnya prosedur kerja dan hasilnya. Protein. Apa sih protein itu? Protein adalah suatu komponen dalam bahan makanan yang berfungsi sebagai zat pengatur dan pembangun dalam tubuh. Protein merupakan senyawa organik kompleks yang memiliki bobot molekul tinggi yang termasuk polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein mempunyai sifat mudah berubah dan rusak. Salah satu penyebab adanya perlakuan fisik, yakni pemanasan. Pemanasan protein dapat menyebabkan terjadinya reaksi-reaksi baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Protein sangat mudah mengalami denaturasi. Adapun analisis protein dapat dilakukan dengan dua metode, yakni secara kualitatif dan secara kuantitatif. Bahan dan alat. Bahan yang digunakan adalah dodol susu. Karena saya anggota dari C2, jadi untuk bahan uji yang digunakan adalah dodol susu. Kemudian Aquades, kalium oksalat, indikator PP 1%, NaOH 0,1N, dan formaldehida 40%. Kemudian alat yang digunakan adalah neraca analitik, gelas ukur lab ukur 100 ml, pipet volumetri 10 ml, Erlenmeyer, pipet ukur 25 ml, buret, beker gelas dan kain saring, dan cawan porselen. Prosedur kerja mengenai analisis protein pada kali ini dilakukan secara kuantitatif, yakni metode titrasi formal. Titrasi formal merupakan salah satu metode kuantitatif yang memiliki prinsip untuk menetralkan larutan dengan basa NaOH membentuk dimetilol dengan penambahan formaldehid yang mana gugus amino sudah terikat dan tidak mempengaruhi reaksi asam basa NaOH. Titrasi ini digunakan untuk mengukur hidrolisis protein. Indikator yang digunakan adalah indikator PP, sehingga mengalami perubahan warna pink atau merah muda. Preparasi sampel bertujuan untuk mempersiapkan sampel agar layak untuk diuji. Sebelum dilakukan pengujian kadar protein, sampel yang digunakan terlebih dahulu dipanaskan pada suhu 55, 75, dan 90 derajat Celcius selama 10 menit. Pengujian kadar protein juga dilakukan pada sampel tanpa dilakukan pemanasan, yakni kontrol. Uji kadar protein terlarut dengan titrasi formal, dimulai dengan ditimbang sebesar 10 gram sampel uji yang telah dihaluskan, kemudian ditambahkan 100 ml Aquades dan dihomogenkan dalam beker gelas selama 15 menit, lalu disaring. Selanjutnya, diencerkan larutan sampel dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan Aquades hingga tanda tera. Selanjutnya, diambil 10 ml larutan sampel dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 20 ml Aquades, 0,4 ml kalium oksalat jenuh, dan ditambahkan 3 hingga 4 tetes indikator PP 1%. Selanjutnya dititrasi dengan larutan NaOH 0,1N terstandarisasi hingga berubah warna menjadi merah jambu muda atau pink muda. Selanjutnya dicatat volume titrasi. Adapun penambahan Aquades pada sampel bertujuan untuk menghidrolisis protein yang terdapat pada sampel menjadi asam amino. Penambahan kalium oksalat jenuh bertujuan untuk memblokade gugus amina pada ujung rantai yang akan bereaksi dengan NaOH sampai larutan tersebut berubah menjadi warna merah muda. Kemudian penambahan indikator PP bertujuan sebagai batas penanda berakhirnya titrasi. Larutan titrasi dengan larutan NaOH 0,1N bertujuan untuk menetralkan gugus karboksil yang terdapat pada asam amino. Selanjutnya, ditambahkan 2 ml formaldehid 40% yang bertujuan untuk menguatkan sifat asam dari asam amino. Hal ini ditandai dengan hilangnya warna pink atau merah muda pada larutan. Selanjutnya ditambahkan 3 hingga 4 tetes indikator PP 1%. Lalu dititrasi kembali menggunakan larutan NaOH 0,1N yang telah digunakan di awal hingga mengalami perubahan warna kembali menjadi merah muda dan dicatat volume titrasinya hingga menghasilkan A mili, yakni dari volume titrasi awal ditambah volume titrasi akhir.
Selanjutnya, membuat belangko pengujian untuk mengetahui jumlah mili NaOH yang bereaksi dengan zat-zat kimia yang digunakan dalam analisis, yakni kalium asam oksalat jenuh, formaldehid, dan aquades. Prosedur kerja cukup dengan mengulangi prosedur nomor 4 sampai dengan 8, hingga terjadi perubahan warna pink atau merah muda di hasil akhirnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa larutan belangko tidak mengandung protein, sehingga dihasilkan sampel B mili yang sama dengan volume titrasi belangko. Setelah itu dilakukan perhitungan kadar protein dengan rumus kadar nitrogen atau N% sama dengan dalam kurung A mili dikurangi B mili dikali normalitas NaOH dikali 14,008 dikali faktor pengencer dibagi berat sampel dalam gram dikali 10. Kemudian dilanjutkan dengan rumus kadar protein, yakni persen N dikali faktor konversi. Adapun faktor konversi dari dodol susu adalah 6,38. Berikut hasil data yang didapatkan pada bahan dodol susu dengan perlakuan kontrol 4,2 mili, pemanasan 55 derajat Celcius, 2,5 mili, pemanasan 75 derajat Celcius, 1,8 mili, 90 derajat Celcius dengan hasil 1,2 mili. Kemudian untuk sampel B didapatkan 0,1 mili. Adapun untuk perhitungan perlakuan kontrol, dimulai dengan perhitungan N%, yakni 4,2 mili dari A mili, kemudian dikurangi 0,1 mili dari B mili dalam kurung, dikali 0,1 yakni NaOH atau normalitas NaOH dikali 14,008 dikali faktor pengencer yakni 10, kemudian dibagi berat sampel dalam gram yakni 10 dikali 10 dan dihasilkan 0,57. Selanjutnya perhitungan kadar protein yakni 0,57 dari N% dikalikan faktor konversi dari dodol susu yakni 6,38 dan dihasilkan 3,6366. Kemudian dibulatkan menjadi 3,64. Selanjutnya untuk pemanasan 55 derajat Celcius dihasilkan kadar protein sebesar 2,17. Pada pemanasan 75 derajat Celcius dihasilkan kadar protein sebesar 1,53. Untuk pemanasan 90 derajat Celcius dihasilkan kadar protein sebesar 0,96. Berdasarkan hasil yang didapatkan, bisa disimpulkan bahwa semakin lama waktu pemanasan, maka kadar protein yang dihasilkan semakin menurun. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun tindakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.